Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ustiati dari Departemen Tanah, Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Video ini adalah bagian dari unjuk kerja aspek pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah reklamasi dan rehabilitasi lahan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan yang diprogram di semester 6. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah reklamasi dan rehabilitasi lahan mempelajari tentang konsep dasar, definisi degradasi tanah, remediasi, serta reklamasi dan rehabilitasi lahan. Fokus pembelajaran mencakup penerapan berbagai teknik remediasi tanah, upaya konservasi dan pemeliharaan tanah, ameliorasi tanah, hingga mitigasi permasalahan tanah yang kompleks. Pembahasan diarahkan pada studi kasus nyata, pada lahan terdegradasi, dan area bekas tambang guna merumuskan solusi restorasi yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdapat 5 capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran atau CPMK 1 dan 2 meliputi menganalisis mekanisme degradasi tanah akibat faktor alam, antropogenik pencemaran logam berat, serta isu hukum lingkungan. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai rekayasa remediasi, baik fisika, kimia, maupun biologi, seperti bioremediasi dan fitoremediasi pada tanah terdegradasi. Untuk CPMK 4 dan 5, mahasiswa mampu merancang dokumen proyek reklamasi lahan bekas tambang, melakukan aplikasi ameliorasi tanah, dan mengevaluasi hasil restorasi. Untuk pertemuan di mata kuliah ini terdiri dari 16 tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk minggu pertama dan kedua, topik perkuliahan yang akan dibahas terkait dengan konsep dasar dan regulasi, yaitu ruang lingkup reklamasi, perundang-undangan lingkungan, serta kebijakan restorasi lahan kritis nasional. Untuk tatap muka ketiga dan keempat mengenai pencemaran logam berat, yaitu sumber pencemar baik dari aspek pertambangan ataupun dari industri. Kemudian sifat toksisitas dan dampaknya pada sistem pertanian. Kemudian di minggu ke-5 dan ke-6 berkaitan dengan remediasi fisika dan kimia, yaitu teknik soil washing, encapsulation, kelasi, dan imobilisasi bahan pencemar. Kemudian di pertemuan ke-7 yaitu bioremediasi mikrobia, menggunakan agensia hayati, baik itu konsorsium mikroba berupa bakteri, fungi, dan mikoriza dalam memulihkan kualitas tanah. Kemudian di minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester. Di minggu ke-9 dan ke-10 yaitu membahas terkait fitoremediasi melalui meliputi mekanisme fitoekstraksi, fitostabilisasi, dan pemilihan tanaman hiperakumulator. Kemudian di minggu ke-11 dan 12 akan membahas terkait dengan teknik ameliorasi, yaitu pemanfaatan biochar, kompos, kapur pertanian, dan pembenah tanah baik organik maupun hayati. Kemudian di minggu ke-13 dan 14 berkaitan dengan reklamasi, yaitu studi kasus tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, dan konservasi tanah, di mana studi kasus di sini fokus membahas terkait dengan lahan gambut tropis. Kemudian di minggu ke-15 dan ke-16, di sini minggu ke-15 yaitu ekspos rancangan proyek reklamasi, dan ditutup di minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Kemudian bentuk dan skema perkuliahan yang terdiri dari tugas review artikel jurnal, di mana mahasiswa diberikan tugas mandiri menganalisis artikel jurnal internasional bereputasi terkait keandalan metode fitoremediasi dan bioremediasi tanah terkontaminasi. Kemudian ada mini proyek reklamasi, yaitu project base,
Tugas ini merupakan tugas kelompok untuk merancang dokumen perencanaan reklamasi lahan bekas tambang, mencakup rona awal hingga penanaman vegetasi. Kemudian ada diskusi presentasi, di mana di sini ada case base, yaitu menyampaikan hasil analisis studi kasus, tanggapan kritis antar kelompok, dan penyusunan laporan rekomendasi teknis. Kemudian skema dan bobot evaluasi terdiri dari keaktifan dan kuis, di mana di sini dinilai dari partisipasi aktif di kelas serta kemampuan menjawab kuis berbobot 10%. Di sini mencakup CPMK 1 yaitu pemahaman konsep dasar degradasi lahan. Kemudian ada tugas terstruktur berupa review artikel jurnal dan mini proyek reklamasi, bobotnya 30%. Mencakup CPMK 2, 4, dan 5, yaitu analisis dan desain proyek reklamasi lahan. Kemudian ada UTS, di sini terdiri dari IC kritis dan analisis studi kasus dari minggu pertama sampai minggu ke-7 berbobot 30%. Di mana di sini mencakup CPMK 1, 2, dan 3, yaitu analisis dan studi kasus remediasi lahan. Kemudian yang terakhir yaitu UAS. Di sini ada comprehensive test dan presentasi proyek berbobot 30%. Termasuk ke dalam CPMK 3, 4, 5 yaitu evaluasi keberhasilan proyek restorasi dan konservasi lahan. Sumber bacaan utama dari mata kuliah ini adalah Land Restoration Reclaiming Landscape for a Sustainable Future, karya Cabai et al. 2015, Legislation, Technology, and Practice of Mine Land Reclamation, karya Hu 2014, Assessment and Reclamation of Contaminated Land, karya Harrison and Hester 2001, serta sumber bacaan pendukung terdiri dari Journal Degraded and Mining Lands Management, Jurnal Lands, International Journal of Mining, Reclamation, and Environment, dan Jurnal Tanah dan Sumber Daya Lahan. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah reklamasi dan rehabilitasi lahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini sehat semua? Jumpa lagi dengan saya di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah reklamasi dan rehabilitasi lahan, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu ini kita akan berdiskusi terkait dengan konservasi dan pemeliharaan tanah secara vegetatif. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan studi kasus penggunaan jenis pohon lokal, khususnya untuk revegetasi hutan rawa gambut tropis bekas kebakaran. Nah, untuk merefresh kembali materi pertemuan 1 terkait dengan mata kuliah ini, reklamasi dan rehabilitasi lahan, kita mengenal istilah yang namanya reklamasi, kemudian restorasi, rehabilitasi, dan remediasi. Masih ingat bedanya? Masih. Nah, kalau masih, minggu ini kita akan fokus terkait dengan restorasi. Istilah yang digunakan untuk mengembalikan kondisi lahan ke keadaan menyerupai kondisi semula. Nah, di dalam studi kasus ini khususnya di ekosistem gambut. Nah, sebelum lebih jauh kita berdiskusi terkait dengan studi kasus topik kita di pertemuan minggu ke-13 ini, saya akan menyampaikan apa sih tujuan dari diskusi kuliah kita di minggu ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis konservasi dan pemeliharaan tanah, baik itu yang vegetatif, mekanis, maupun kimiawi. Kemudian bagaimana menerapkan praktik konservasi dan pemeliharaan tanah khususnya secara vegetatif, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari metode vegetatif tersebut. Kemudian isi
bahasan kita di siang hari ini yang pertama yaitu definisi dan tujuan konservasi serta pemeliharaan tanah. Teman-teman pasti sudah hafal sekali ini di mata kuliah semester sebelumnya, ada teknik konservasi sumber daya lahan, kemudian ada jenis-jenisnya seperti apa, tapi kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan studi kasus penerapan konservasi vegetatif di ekosistem gambut. Mengapa itu penting? Apa urgensinya? Kita akan kupas lebih dalam. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan vegetasi lokal dalam rangka restorasi ekosistem gambut. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Dan terakhir nanti jangan lupa akan ada kuis ya. Jadi mohon disimak dengan seksama terkait dengan diskusi topik minggu ke-13 di siang hari ini. Nah, ini untuk merefresh saja. Jadi terkait dengan konservasi itu ada 3 kata kunci yang umum. Yang pertama yaitu mencegah erosi, kemudian restorasi lahan, dan yang ketiga yaitu penggunaan berkelanjutan. Fokus kita adalah di keyword kedua, yaitu restorasi lahan. Memperbaiki, mengembalikan fungsi dari kondisi yang terdegradasi menyerupai kondisi semula. Nah, di sini fokus kita yaitu memanfaatkan tanaman, sistem perakarannya, juga interaksi antara akar, tanah, dan biota di sekitar perakaran itu dalam rangka mengembalikan fungsi atau merestorasi si ekosistem yang terdegradasi. Kemudian, mengapa ini urgent? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Nah, ini adalah peta sebaran tanah gambut. Kalau kita lihat dari ketebalan dan konsentrasi karbon yang dikandung, kita bisa lihat negara kita memiliki warna yang cukup gelap di situ. Dengan kandungan karbon di tanah gambutnya lebih dari 10.000 megagram C per kilometer persegi. Dibandingkan dengan daerah-daerah tropis lainnya, misalnya di Republik Kongo, di Afrika yang bagian tengah itu, kemudian di Peru, di bagian Amerika Selatan, cadangan karbonnya tidak sebesar cadangan karbon yang ada di tanah gambut di Indonesia. Nah, kita lihat di masa atau di sejarah perkembangan pengelolaan lahan gambut. Nah, di sini dibatasi ada periode Paleoantroposen dan periode Antroposen. Jadi periode Paleoantroposen itu adalah periode di mana intervensi manusia itu masih sangat jarang. Disebut sebagai paleo. Atau belum banyak manusia yang mengintervensi atau mengganggu ekosistem tersebut. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode Antroposen atau sudah ada intervensi manusia. Kalau kita lihat di ekosistem gambut itu yang paling banyak mengintervensi adalah adanya introduksi dari sawit. Benar sekali. Hafal ya Mas ya? Nah, dari sini kita bisa lihat sawit itu mulai dikenalkan dan masuk ke wilayah Asia Tenggara di tahun 1848. Indonesia masih belum merdeka. Jadi sawit sudah dibawa masuk ke Indonesia. Kemudian di tahun 1917, ini juga belum merdeka Indonesia. Ini sudah ada perkebunan sawit pertama di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia ya, karena penggambaran ini utamanya dari monitoring yang ada di Malaysia. Kemudian di tahun 1970-an, di sini dibangun pertama kali perkebunan sawit spesifik di ekosistem gambut. Jadi tahun 1917 itu sudah ada perkebunan sawit, tapi belum di lahan gambut. Di tahun 70-an itu baru ada perkebunan sawit di tanah gambut. Kemudian mulai ada awareness atau kesadaran bahwa ekosistem gambut itu unik, bisa menyimpan karbon tapi juga bisa menjadi bencana ketika salah manajemen.
Di mana di tahun 1968 di sini mulai dibentuk International Peatland Society. Kemudian di tahun 71 ini ada deklarasi Ramsar. Ramsar itu salah satu kota di Iran sana yang mendeklarasikan adanya upaya pemanfaatan lahan basah untuk keperluan budidaya termasuk pertanian dan perkebunan, namun berkomitmen untuk menjaga keberlanjutannya. Kemudian di tahun 1995 itu ada yang namanya Mega Rice Project, termasuk dalam kategori intensifikasi pertanian. Sampai Indonesia itu terjadi swasembada pangan salah satunya. Nah, itu terjadi di tahun 1995. Nah, bencana pertama yang berkaitan dengan ekosistem gambut itu terjadi di tahun 97. Di mana terjadi kebakaran lahan dan hutan yang berada di kawasan ekosistem gambut yang gambarnya api itu. Nah, itu terjadi pertama kali di tahun 97. Kemudian kalau teman-teman ingat di tahun 2015, sudah lahir tahun 2015? Sudah. Nah, itu terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, termasuk bencana besar. Indonesia diprotes negara tetangga karena dianggap mengekspor kabut asap, khususnya ke Malaysia dan Singapura. Di sini ada penggambaran skematik diagram di mana proses perubahan ekosistem gambut dari hutan yang masih alami sampai menjadi perkebunan sawit. Nah, di sini kita bisa lihat dari kondisi hutan alami di ekosistem gambut, kita lihat di situ ada emisi CO2, CH4, dan ada N2O. Ketiganya adalah gas rumah kaca. Emisi terjadi, secara alami terjadi, karena dekomposisi yang berjalan secara anaerob itu melepaskan salah satunya metan. Kalau dekomposisi secara aerob, dia melepaskan CO2, kalau secara anaerob dia melepaskan metan. Nah, dari tingkat daya rusak di atmosfer, ketiga gas tersebut yang paling berbahaya adalah N2O dan CH4. Meskipun konsentrasi yang paling banyak di udara adalah CO2. Makanya biasanya nilai emisi itu dihitung atau dikonversi ke setara CO2. Kemudian kalau dia dibuka, hutan alami di ekosistem gambut tadi ditebang. Kita lihat di gambar kedua, di kubah gambutnya itu. Kita bisa melihat di situ terjadi peningkatan emisi CO2 dan N2O. Mengapa itu terjadi? Karena proses pembersihan atau pembukaan lahan di situ akan menurunkan tinggi muka air. Yang awalnya anaerob, dia jadi aerob. Yang awalnya dekomposisi aerobik terhambat menjadi tidak terhambat. Sehingga terjadi peningkatan emisi CO2. Kemudian kita ke stadia selanjutnya, yaitu stadia penanaman sawit untuk tanaman yang belum menghasilkan. Lihat, di situ dibandingkan dengan kondisi alami, emisi CO2 dan N2O-nya bisa 10 kali lipat lebih besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena lahannya terbuka, satu. Kemudian yang kedua, di tanaman sawit yang belum menghasilkan, di situ dilakukan pemupukan yang intensif. Sehingga input pupuk N misalnya dalam bentuk urea, di sini akan meningkatkan emisi N2O, khususnya pada tanaman yang belum menghasilkan. Karena kanopinya masih kecil, kemudian tanaman ini diboost terus dengan pupuk, tujuannya agar apa? Agar dia cepat berproduksi. Nah, kalau kita bergeser ke kondisi yang paling akhir, yaitu ketika tanaman sawit sudah menghasilkan.
Di sini terjadi penurunan emisi, khususnya N2O. Kenapa? Karena sudah tidak banyak aplikasi pupuk dalam bentuk pupuk N. Kenapa? Pupuk N itu kan untuk support pertumbuhannya. Nah, pada tanaman sawit yang sudah menghasilkan, dia akan disupport untuk pupuk yang pada pembentukan bunga dan buah. Karena pertumbuhan vegetatif sudah tidak jadi concern lagi. Nah, di sini CH4 emisinya sangat rendah. Kenapa? Karena digantikan dengan emisi pada kondisi aerob, yaitu produksi CO2. Nah, itulah dari 4 skenario di kondisi alami, kemudian dibuka hutannya, dikeringkan, ditanami sawit untuk fase-fase awal belum menghasilkan, sampai yang sudah menghasilkan. Kalau kita lihat 4 skenario itu, yang paling aman adalah yang kondisi alami. Nah, apakah kita tidak boleh memanfaatkan ekosistem gambut? Boleh. Bagaimana kita memanfaatkannya agar emisinya tidak seperti skenario 2, 3, dan 4? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silakan sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Dayu Aditya Ibrahim. Tanah gambut itu dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai lahan sawit, tapi juga bisa digunakan untuk penanaman tanaman lokal seperti sistem penanaman paludikultur seperti itu. Alami seperti yang disampaikan Mas Dayu tadi, memanfaatkan paludikultur, kemudian spesies alami, spesies lokal, misalnya ada ramin, puna, kemudian ada balangeran, kemudian jelutung. Kalau kita lihat ya, dari stadia seedling itu yang paling kiri. Kemudian sapling, tiang, sampai pancang itu butuh paling tidak sampai lebih dari 3 tahun dari kondisi awal terbakar. Nah, upaya restorasi itu sebenarnya bisa dilakukan secara vegetatif. Salah satunya manfaat atau kelebihannya adalah dia bisa berkelanjutan, khususnya pada tanaman atau spesies tanaman slow growing, karena dia pasti panjang umur. Nah, salah satu kelebihannya tersebut, kelemahannya sudah pasti dalam rangka restorasi tadi itu belum tentu selesai di satu usia manusia. Nah, kemudian yang kedua itu ada puna. Puna itu dari stadia seedling atau bibit sampai ke tiang pancang itu juga butuh waktu yang tidak sebentar. Ada sekitar 94% nilai survival rate-nya. Kemudian di sini untuk tanaman yang memiliki pertambahan tinggi lebih besar ada tembesu. Jadi pertambahan tinggi itu bisa jadi dia termasuk tanaman fast growing. Beda dengan penambahan diameter. Penambahan diameter kadangkala dia lebih lama, pertumbuhan tingginya juga kadangkala tidak secepat pada tanaman-tanaman fast growing. Kemudian untuk penambahan diameter yang paling cepat di sini ada puna juga. Jadi puna tadi selain dia survival rate-nya tinggi, penambahan diameter batangnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang fast growing tembes. Ya. Kemudian karakteristik lahan tempat penelitian ini dengan data 94 survival rate, kemudian penambahan tinggi dan diameter, itu memiliki ketebalan gambut sampai 6 meter. Jadi 400 sampai 600 cm. Berarti itu termasuk ke dalam kategori gambut sangat dalam. Kemudian di kategori kematangan, gambut di lokasi penelitian ini masuk di stadia hemik atau kematangan sedang. Masih ingat tadi yang masih kematangan yang masih awal ada fibrik, hemik, dan saprik. Kemudian pH-nya kita lihat 3,4. Bayangkan, tanaman normal apa yang bisa tumbuh di lingkungan seperti ini? Hanya spesies yang berasal dari lokasi setempat yang sudah beradaptasi dan spesies yang hasil pemuliaan biasanya. Misalnya padi varietas tertentu yang tahan dengan pH rendah.
Kemudian dia mengalami genangan 9 bulan dalam setahun. Berarti dia tidak tergenang hanya sekitar 3 bulan saja, mungkin di puncak musim kemarau. Di akhir diskusi kuliah kita siang hari ini, sebelum saya sampaikan kesimpulan dari diskusi di siang hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, dari mbaknya dulu mungkin. Sampaikan nama, kemudian pertanyaannya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu. Izin bertanya, untuk rekomendasi ini kan terkait untuk restorasi lahan. Nah, apakah rekomendasi ini itu juga bisa digunakan untuk lahan-lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit seperti itu? Nah, tadi pertanyaan Mbak Ayu terkait dengan apakah rekomendasi restorasi ini bisa diterapkan ketika lahan sudah ditanami sawit. Nah, kalau kita lihat di slide ini adalah penerapan dari rekomendasi restorasi di lahan sawit yang belum menghasilkan. Di sela-selanya itu ditanami tanaman nanas. Tujuannya apa? Ya, selain memanfaatkan lahan, mencegah evaporasi lebih tinggi, kemudian dia juga di daerah yang dekat kanal tempat air berada, itu dia harapannya adalah tinggi muka air terjaga. Kalau tinggi muka air terjaga, dia tidak sampai kering. Karena kalau kering, dia mudah terbakar. Kemudian di perkebunan sawit itu yang salah satu yang tidak diharapkan adalah subsiden. Karena kalau terjadi subsiden, pohon sawit itu doyong. Kalau sudah doyong di situ dari segi produksi, kemudian kalau sampai rebah berarti kan dia tidak sampai ke fase bisa menghasilkan. Itu yang tidak diharapkan. Jadi ini bisa diterapkan di lahan gambut yang sudah ditanami sawit. Dan kita tiba di kesimpulan di mana efektivitas restorasi menggunakan metode vegetatif ini khususnya menggunakan spesies lokal ini terbukti efektif karena survival rate-nya tinggi, kemudian pertumbuhannya juga cepat. Namun ini bisa jadi bisa kembali ke kondisi semula dalam jangka waktu yang lama. Efektif tapi butuh waktu yang lama. Kemudian kita harus menggunakan pendekatan terpadu, melibatkan masyarakat, kemudian ada kebijakan. Kebijakan ini penting ya, karena tanpa adanya rules, regulasi, semua orang akan berjalan semena-mena. Nah, dengan adanya regulasi, di sini ada pengikat. Kemudian ada keseimbangan juga di sosial ekonomi. Kalau orang konservasionis fokusnya untuk keberlanjutan lingkungan saja, nah kalau tidak memberikan manfaat sosial dan ekonomi di sini juga sulit dijalankan. Kemudian visi masa depan, meskipun proses pemulihan ekosistem membutuhkan waktu yang lama, penerapan model vegetatif yang tepat dapat memberikan harapan yang besar untuk pemulihan ekosistem gambut. Kemudian ini referensi yang dipakai untuk diskusi siang hari ini. Ada artikel publikasi, kemudian ada beberapa website dan organisasi, misal FAO, kemudian WRI. Nanti kalian bisa cek satu-satu untuk membaca lebih lengkap. Nah, tiba saatnya di sesi yang paling teman-teman tunggu, yaitu kuis. Siapkan HP masing-masing, bisa di-scan. Kemudian jangan lupa memberi nama ya, namanya jangan inisial, nanti memasukkan nilainya susah. Tiba-tiba inisialnya abang ganteng gitu ya. Pakai nama masing-masing. Kalau sudah, kita jumpa lagi minggu depan di pertemuan minggu ke-14. Mohon maaf bila dalam penyampaian diskusi di minggu ke-13 ini banyak kekurangan. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.